Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi NAT ya. Jadi di materi NAT itu ada Internet Gateway. Kalian tahu Internet Gateway apa? Internet Gateway itu adalah sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan dengan jaringan yang lain menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Jadi gateway itu kayak gerbang lah, gerbang yang saling menghubungkan. Nah, fungsi gateway sendiri itu ada beberapa sebagai protokol converting. Jadi kalau ada jaringan yang berbeda dengan protokol yang berbeda, fungsi gateway itu menyamakan biar eh, dua protokol yang berbeda itu bisa dihubungkan. Oke, terus bisa buat memudahkan akses informasi juga. Dengan adanya gateway, dua jaringan bisa terhubung walaupun berbeda IP misalnya ya. Terus keamanan dapat diatur juga, bisa stabil, uh, kondisinya itu lebih stabil, meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi. Nah, terus di sini ada NAT juga. Pengertian NAT itu singkatan dari Network Address Translation, adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP publik ke jaringan lokal sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Apa sih itu IP privat sama IP publik? IP privat itu digunakan di jaringan LAN. Jadi gini, IP di kelas A, B, C, D itu sekitar ada 4 miliaran. Nah, gunanya NAT ini biar IP yang ada di LAN itu bisa terhubung ke jaringan internet. Bayangkan kayak gini, dengan IP yang hanya 4 miliar, berarti cuma ada 4 miliar komputer di dunia ini yang bisa terhubung ke jaringan internet. Ya, soalnya apa, kalau ada IP yang sama itu nggak connect kan. Nah, dengan adanya IP public ini, uh, IP yang ada di komputer yang menjadi IP privat itu memiliki hak akses ke jaringan internet. Jadi menghemat juga IP legal yang dibutuhkan internet service provider. Jadi intinya IP public itu yang diberikan ISP untuk connect ke internet. Nah, untuk IP privat itu IP yang biasanya kalian set itu di LAN. Nah, fungsi NAT sendiri itu menerjemahkan IP address komputer menjadi IP public yang memiliki hak akses jaringan. Terus menghemat IP. Jadi IP yang ada di dunia ini itu enggak cuma 4 miliar gitu loh ya. Jadi 4 miliar itu dipecah-pecah. Terus menghindari pengalamatan ketika jaringan berubah. Terus mengurangi duplikasi IP address juga. Dengan adanya fungsi NAT ini mengurangi duplikasi IP address. Oke, kapan sebaiknya kita menggunakan NAT? Jika kita menggunakan NAT itu jika kita terhubung ke internet. Jadi kalau nggak terhubung ke internet nggak perlu pakai NAT. Karena apa? Karena NAT itu bisa mentranslasikan IP privat ke IP publik. IP publik itu yang IP yang diberikan oleh ISP. Terus untuk jenis-jenisnya itu ada static NAT sama dynamic NAT. Yang di sini itu static NAT. Nah, terus static NAT tugasnya menerjemahkan IP address satu ke IP address lainnya. Jadi gini, untuk IP NAT itu satu komputer persatu di
internet kan, dihubungkan ke internet. Satu lagi hubungkan ke internet. Tapi kalau dinamik itu semuanya, dua komputer ini dengan settingan satu aja itu bisa ke internet. Jadi oke lah, kita langsung aja praktek ya. Jadi intinya di sini ada LAN itu mau dikonekin ke internet. Ini internetnya, ini nih. Oke, kalian buat dulu topologinya seperti ini. Di sini masuk ke port fast Ethernet 0, di sini masuk ke fast Ethernet 1/0. Terus di sini masuk fast Ethernet 0/0, di sini masuk fast Ethernet 0/0. Nah, untuk di sini fast Ethernet 1/0, di sini 0/1. Nah, di sini fast Ethernet 3, di sini 0, di sini fast Ethernet 2, di sini 0. Oke, untuk kabelnya itu saya pakai cross. Ini cross track. Oke ya, kita mulai dari sisi servernya dulu. Kita klik di sini, terus masuk ke desktop, terus IP konfigurasi. Nah, di sini ada IP address 8888. Oke, IP address ini itu punyanya Google. Jadi kalau kalian nyoba ya, di sini kalian ketikin CMD di komputer kalian, terus lakukan ping 8.8.8.8. Nah, kalau di sini TTL itu connect ya, tapi kalau ini karena saya nggak pakai internet di sini nih, belum kan. Kalau kita coba konekin kita coba konekin terus ping 8. Nah ya, ini kalau connect internet. Oke, kita disconnect aja ya. Jadi ini IP address 8.8.8.8 itu DNS, punya DNS Google. Jadi anggap aja kalau PC ini ngeping ke server yang 88.8.8.8 itu kok TTL berapa gitu, nggak request timeout, berarti connect ya. Nah, di sini IP-nya 8.8.8 subnet access 255.0.0. Di sini default gateway 8.8.8.8.1. Oke. Setelah itu kita lihat ke router satunya. Kalian masuk ke config, terus lihat di fast Ethernet 0 sama fast Ethernet 1. Lihat di sini. Di sini berarti komputer ini ke sini pakai fast Ethernet 1/0. Berarti mana 1/0? Nah, tadi di sini default gateway-nya itu 8.8.8.1. Lihat nih di sini. Ya, default gateway 8.8.8.1. Nah, untuk masuk ke sini juga harus sama. Ini pondasinya ibaratnya ya. Nih ya. Oke. Jangan lupa di-onin. Terus yang satunya, yang ini kan 0 sama 0. Berarti ini pakai IP address, terserah kalian sih. Kalau saya 26.26.26.26.1. Jangan lupa di-onin. Setelah itu kalian masuk ke router ini.
klik, terus masuk config. Di sini 0 ya, ini 0. Jadi di sini kan 26.26.26.1. Nah, untuk yang ini harus sama segmennya 26.26.26.2 boleh nih ya. Oke. Nah, untuk fast Ethernet 1 berarti yang ini itu nyesuaiin default gateway komputer yang ini. Kita coba lihat komputer ini pakai IP berapa. Default gateway-nya 10.1. Berarti kabel ini fast Ethernet 1/0 itu harus 10.1. 10.1. Oke ya. Dari di sini 26.26.26.2, di sini 192.168.10.1 ngikutin default gateway yang bawahnya. Kalau udah, kita tinggal setting di sini CLI-nya. Kita setting NAT-nya. Cara setting NAT-nya itu cuma kayak gini. Ini exit aja dulu, exit. Nah, sampai muncul kayak gini. Terus kalian lakuin enable. Kalau udah, tinggal masuk ke configure terminal. Kalau udah, ketikin NAT-nya. Caranya, oh iya, kelupaan. Jadi di sini untuk PC 0 itu IP-nya 10.5, default gateway-nya ini pakai DNS server Google. Nah, yang ini juga, yang ini 10.6, yang ini 10.5, yang ini 10.6. Oke, masuk lagi ke sini. Kita ketikin NAT untuk PC yang ini, yang 5. IP NAT inside source static. Kita pakai NAT static 192.168.10.5. Kita mau ngonekin PC ini biar connect ke sini, ke server, ke Google ya, ke internetnya. Jadi ini masukin IP yang ada di sini, terus masuk ke jalur 26.26.26. Ini terserah, yang penting beda sama yang ini sama yang ini ya, yang belakangnya. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Kalau saya 4 deh. Coba kita enter. Kalau udah, baru komputer ini ya. Nah, yang ini yang 6. Berarti ketikin lagi IP NAT inside source static 192.168.10.6. Terus ini juga harus beda, 26.26.26. Belakangnya terserah kalian, 5 misal. Enter ya. Setelah ini kalian masuk ke interface fast Ethernet 0. Berarti yang ini. Jadi ini antara ini sama ini belum terhubung. Kita hubungin NAT-nya. Kita coba ketikin int fa 0/0. Kalau udah, tinggal IP NAT outset. Nah, kenapa ini outset? Outset kan keluar ya, karena dari LAN mau keluar ke internet ya.
Nah, yang dari sini mau masuk ke internet berarti NAT inside. Yang fast Ethernet 1/0 ya. Yang ini keluar ke internet, yang ini masuk ke internet. Jadi kita masuk ke INTFA 1/0, ini masuk ya, internetnya masuk IP NAT inside. Oke. Duh, harusnya di close dulu ya. Duh. Exit. INTFA 1/0 baru IP NAT inside. Nanti kalau ini nggak connect berarti kesalahannya di sini nih, kita nanti atur ulang. Oke, kalau udah tinggal masukin IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi lagi 26.26.26.1 karena mau masuk ke yang di sini. Yang dari sini mau masuk ke 26.26.26.1. Oke, kita enter. Dah. Setelah itu kita coba ping dari PC sini ke server. Kita coba ping. Kalau ini tanda L berarti connect internet ya. Kalau enggak berarti enggak connect internet. Kita lihat. Oke, belum connect internet. Kita coba tunggu aja dulu. Tunggu. Oke, di sini kalian lihat, di sini udah connect internet ya. Kita coba ping lagi. Ping 8.8. Bentar. Oke, udah connect internet ya. Kita coba dari sisi sini. Kita ibaratnya panggil di sini kan kayak untuk apa? Simulasi, jadi bisa lewat web browser. Kalian ketikin URL-nya 8.8.8.8. Ibaratnya ini manggil Google. Go. Nih. Udah ya, udah jadi. Oke. Untuk NAT sampai situ ini kan statik. Kalian nanti coba buat yang dinamis. Kalian coba searching cara membuat NAT dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang firewall. Firewall, apa sih itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, dan sejenisnya. Dapat juga dikatakan firewall itu merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal. Simpelnya gini, komputer 0 itu mau mengakses misal ya situs yang nggak benar. Jadi di sisi server jaringannya itu bisa kalian blok. Itu yang namanya firewall. Oke ya. Misal komputernya Desta, komputernya Desta ini ngakses YouTube, buat download YouTube sampai bergiga-giga, akhirnya kecepatan akses komputer PC 1 sama PC-nya yang kedua itu lelet. Nah, jaringan yang ada di sini itu bisa dipasangi firewall biar nggak bisa buka YouTube. Jadi bisa diblok aksesnya dari si Desta ini biar nggak YouTuber. Ya, simpelnya gitu untuk firewall.